Oke, balik lagi kita ke video selanjutnya. Sekarang kita udah nyampe di skill 31 untuk bahas tuple structure and written expression. Dan di skill 31 ini kita akan bahas tentang to be ya atau be aja. Jadi sebelumnya kita udah tahu ya ketika kita belajar tense atau belajar grammar itu be itu banyak macamnya. Kalau semisal dia present, dia bentuknya bisa I'm, is, are. Kalau dia past atau bentuknya lampau dia bisa was, were. Ada juga dia kalau semisal si apa namanya tensesnya future dia pakainya be karena setelah will pasti verb satu. Terus ada been juga kalau setelah have atau has atau had dan juga terkadang dia juga bisa berupa being. Nah, semua itu kita namakan verb be atau to be kalau semisal lebih familiar dengan itu. Nah, di skill 31 ini membahas tentang apa sih verb apa sih yang dipakai ketika ada to be dalam kalimat nanti yang bakal kita kerjain di soal TOEFL nanti. Nah, menurut skill ini, jadi kalau misalnya kita ketemu be di salah satu soal TOEFL kita, yang harus kita pikirkan adalah apakah dia itu kalimatnya aktif atau pasif. Oke, apakah kalimatnya itu aktif atau pasif? Karena gini, kalau semisal dia kalimatnya aktif, maka setelah to be itu pasti verb ing. Kalau dia kalimatnya pasif, berarti setelah to be itu pasti verb 3. Kalau menurut buku ini, verb ing itu dikatakan sebagai present participle dan verb 3 itu dikatakan sebagai past participle gitu. Jadi kalau semisal nih teman-teman lihat ada soal TOEFL yang setelah to be itu kata kerjanya bentuk kata kerja pertama ataupun kedua itu pasti salah. Karena setelah to be apalagi kalau yang bentuknya kalimat verbal ya, bukan kalimat nominal. Kalau kalimat verbal itu kalau nggak verb ing ya verb 3. Udah stop sampai situ aja. Kita coba lihat eh, untuk latihannya ya, seperti biasa dari nomor 3 sampai nomor 10, cara menjawabnya sangat mudah. Kita diminta untuk menebak apakah kalimat tersebut benar atau tidak. Kalau misal benar, kita kasih C, correct. Kalau tidak benar, kita kasih incorrect. Oke, number 3. The message was took by receptionist. Oke, masih ingat kata-kataku tadi ya. Setelah to be, itu kalau nggak verb ing ya verb 3. Took itu verb 2. Maka ini pasti tidak mungkin. Jadi dia itu salah. Being heard was extremely important to him. Nah, di sini kita punya to be dan di sini ada heard. Ya, heard itu bisa verb 2 atau verb 3, tapi karena kita tidak tahu dan juga kita lihat konteksnya, being heard itu bisa dipakai, jadi kita bisa asumsikan ini sebagai verb 3. Jadi, benar. Oke, 5. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Oke, are they built build pakai D. Ada beberapa kata kerja yang memang cuma diganti hurufnya aja ya. Jadi apa namanya hati-hati juga. Build itu verb satu ya teman-teman ya. Iya. Eh, Verb tiganya itu pakai T. Mm, Build pakai T ya. Are built their house. The Smiths are built a house on some property that they own in the desert. Nah, kalau misalnya kita mengikuti kaidah yang tadi, harusnya verb ing atau verb 3 itu pakainya T. Tapi kalau dilihat dari kalimatnya, the Smiths build their house. Jadi aslinya itu sebenarnya nggak usah pakai are gitu. Jadi ya tetap salah. Six, it has been noticed that some staff members were late. Oke, ada been, ada notice. Ya, notice verb 2 3-nya emang pakai ed ya karena dia regular verb. Jadi verb 2 sama verb 3-nya cuma dikasih ed. Jadi benar ya. The report should have been submit by noon. Nah, submit itu verb 1. Harusnya submitted. Iya, karena di sini ada been ya. Oke, jadi incorrect. Are the two companies merged into one? Ini sama kayak yang di atas ya. Ini cuma bentuknya negatif aja. Dia pasif. Harusnya pakai ed. Apakah dua company atau dua perusahaan itu bergabung menjadi satu?
He could be taking 4 courses this semester. He could be taking. Nah, di sini kan ada be. Setelahnya ada working. Oke, atau present participle. Jadi ingat, setelah be, kalau nggak working, dia verb 3. Oke, tergantung dia pasif atau aktif. Jadi, correct. The store information has been duplicated on the back of this. Oke, duplicate itu verb as ya. Jadi harusnya verb 3. Duplicated. The store information, jadi informasi store-nya itu sudah diduplikasi on the back of this. Oke, gitu. Jadi ini correct gitu ya teman-teman. So, hati-hati kalau ketemu to be, harus tahu verbnya yang dipakai apa. Entah itu verb ing atau verb 3 sesuai konteksnya. Kalau semisal soalnya itu yang modal soal 16 sampai 40 itu mungkin kita tinggal coret ya, yaitu salah. Tapi kalau misal yang bentuknya 1 sampai 15 itu yang harus hati-hati. Jadi kita harus tahu, mungkin kita tahu, oh itu pasti salah, akan tetapi kita harus tahu kalimatnya aktif atau pasif, kayak gitu. Oke, cool. See you in the next video. Bye.